Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek ya. Kemarin kita udah ngebahas soal history ya, itu yang pertama. Terus yang kedua videonya itu ngebahas soal efek mode pesawat. Terus yang ketiga kita ngebahas soal jadi orderan yang menandakan bahwa akun kita itu akan gacor ya. Nah, sekarang kita mau ngebahas soal gimana kalau misalkan kita udah terapi akun berbagai cara gitu, tapi akun tetap gagu. Nah, cara ini saya pakai kalau misalkan akun saya gagu, terus saya udah terapi akun sampai sebulan kok akun saya nggak ada perkembangan, saya pakai cara ini gitu. Tapi sebelumnya ya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe-nya supaya teman-teman mendapatkan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Pasti ada jalan dengan Gojek. Oke, terima kasih ya teman-teman udah subscribe channel ini. Nah, kita langsung aja bahas kalau misalkan teman-teman udah terapi akun ya berbagai macam cara tapi masih gagu, silahkan teman-teman bisa pakai cara ini ya. Bener-bener ini udah saya pakai ya kalau misalkan akun saya itu gagu. Ini saya pakai sih sekitar 1 tahun ke belakang lah gitu ya, karena dulu juga saya pernah terapi akun tapi kok lama gitu, sampai sebulan gak ada perkembangan. Pas saya coba ini ternyata ini cepat banget reaksinya gitu, jadi saya bagikan ke teman-teman ya. Dengan catatan teman-teman itu udah terapi akun ya. Misalkan teman-teman udah yang pertama udah ngebitnya konsisten. Konsisten itu melingkupi ya, keluarnya di jam yang sama, pulangnya di jam sama misalkan gitu ya. Atau misalkan teman-teman itu konsisten udah minimal 8 jam gitu. Jadi setiap hari udah ngebit minimal itu 8 jam. Itu juga udah disebut konsisten ya. Cuman lebih bagus lagi kalau keluarnya sama gitu. Kalau jamnya ya jam pulangnya sih bisa menyesuaikan lah. Kalau misalkan udah capek atau ini, atau misalkan udah 8 jam ya itu udah dikatakan konsisten lah intinya. Jangan sampai ibaratnya kita kadang libur, kadang ngebit kayak gitu. Nah, itu nanti bakal menghambat ya untuk terapi akunnya. Nah, kedua kalau misalkan teman-teman udah performanya ya, udah memperhatikan performa bahwa performanya itu udah 100%, ini juga bisa dikatakan udah lebih baik lah gitu kan. Jadi yang pertama itu teman-teman yang tadi ya udah memperhatikan konsistensi gitu kan, dalam ngebitnya itu udah konsisten. Terus yang kedua performa udah bagus gitu kan. Terus yang ketiga emang ada orderan gitu, ada orderan di sebelah kita misalkan, tapi ternyata orderan ini malah lompatnya ke orang lain. Nah, kalian bisa pakai cara yang terakhir. Yang terakhir itu kalau saya biasanya itu minta rating ke konsumen. Cara ini jarang banget ya, jarang banget dipakai sama ya driver lah, karena ada berbagai faktor ya. Ini yang saya pahami juga ya. Kita itu nggak mau minta rating ke konsumen. Yang pertama takut konsumen itu nggak nyaman ya. Karena kalau misalkan kita minta rating ya, saya sendiri kalau dulu pernah jadi konsumen, kalau diminta rating kurang nyaman gitu kan. Terus yang kedua ya mungkin momennya nggak tepat gitu kan, kurang tepat ya. Jadi intinya malu lah intinya ya gitu kan. Cuman saya pribadi itu saya juga malu kalau misalkan saya harus minta rating ke konsumen. Cuman kalau misalkan saya udah gagu 1 bulan ya, saya rasa malunya dihilangin lah, karena lebih penting dapat orderan kan daripada malu. Terus lagi pula kalau misalkan kita emang minta rating ke konsumen itu nggak salah ya, nggak salah sama sekali. Cuman itu masalah tinggal kita momennya pas atau enggak. Nah, teman-teman juga bisa ya pakai cara ya yang saya lakukan ketika saya mau minta rating ke konsumen ya. Yang pertama pahami dulu ya konsumennya ini buru-buru atau enggak. Kalau misalkan teman-teman dapat konsumen yang buru-buru ya udahlah, kita nggak usah minta rating ya, mungkin orangnya ini nggak tepat gitu kan buat kita mintain. Terus yang kedua kalau misalkan rating dari konsumen ini kurang bagus, misalkan 4,5 ke bawah, misalkan 4,4 bintangnya, itu saya juga nggak bakal mintain ya. Saya hanya minta rating ke konsumen yang ratingnya itu misalkan 4,9 atau 5 atau 4,7 atau 4,6. 4,6 juga saya kadang nggak minta gitu kan. Kadang saya juga udah ratingnya bagus, terus pas saya misalkan saya dapat GoFood ya ratingnya bagus, saya mau berniat untuk minta rating. Tapi kalau misalkan kita udah nyampe lokasi ternyata kok orangnya kayak nggak friendly gitu kan, itu saya nggak jadi minta rating karena takut malah jadi nggak nyaman gitu sih. Jadi intinya sih gitu sih, kalau misalkan saya udah berbulan-bulan lah terapi akun ya, saya keluarnya misalkan udah jam 6 pagi setiap hari ya sampai jam 6 sore, itu kan udah 12 jam ya.
setiap hari itu saya udah nge-beat gitu kan, udah auto beat misalkan, tapi masih tetap terus performanya juga udah 100%. Saya udah nggak pernah cancel order, udah nggak pernah lewat order. Nah terus saya juga udah memperhatikan ya lingkungan sekitar, bahwa sekitar saya itu ternyata banyak orderan, cuman dapatnya itu bukan ke saya gitu. Nah ini saya langsung lakukan. Kalau misalkan saya udah lama, saya minta rating ke konsumen. Dan yang harus teman-teman sadari ya, atau pahami juga, bahwa minta rating ini nggak seterusnya, jadi jangan dijadikan beban. Karena misalkan saya sendiri minta rating itu maksimal paling lama itu cuman 1 minggu, tapi seringnya cuma 3 hari juga udah akun langsung naik sih menurut saya ya. Jadi paling lama ya seminggu. Jadi kita minta rating setiap hari, misalkan sehari ini 1, besok 1 juga udah lumayan lah. Atau mungkin teman-teman bisa kasih target ya, 1 hari minta 1 kali juga udah lumayan gitu. Jadi intinya sih ada tambahan rating. Dan jangan lupa ya minta komennya yang positif. Jadi jangan cuma minta bintang aja, tapi kita harus minta komen, karena komen ini yang bakal muncul di halaman kita gitu, di halaman kolom penilaian kita. Jadi ini sih yang sangat penting kalau menurut saya akunnya lagi bermasalah gitu. Dan teman-teman ya jangan lupa perhatikan juga dari perangkat ya. Perangkat ini dibilang ngaruh ya ngaruh, dibilang nggak ngaruh ya pengaruhnya ada, cuman nggak terlalu gede segede kita konsisten gitu kan. Kalau misalkan dari perangkat, kalau menurut saya ngaruh dari setting, misalkan mapnya harus akurasi tinggi gitu kan, terus RAM-nya harus minimal. Kalau bagi saya 2 itu standar banget lah kalau bagi saya gitu kan. Itu kalau ada ya RAM-nya yang lebih besar lebih bagus sih. Jadi intinya HP-nya itu nggak lemot. Terus jaringan yang terbaik, jangan misalkan kita untuk mengaktifkan aplikasi aja harus loading terus, ya itu kan sinyalnya nggak bagus. Jadi saran saya ya kalau misalkan kayak gitu nggak bagus, ganti kartu juga nggak apa-apa sih. Maksudnya ganti kartu buat jaringannya aja gitu kan. Kayak saya nih, saya juga sekarang pakai double kartu. Yang satu itu Telkomsel, yang satu itu Smartfren. Dan kartu yang terhubung di aplikasi saya itu adalah Simpati gitu. Yang terhubung itu Simpati Telkomsel. Kadang saya pakai Telkomsel kalau misalkan sinyalnya itu lagi bagus. Soalnya kan kalau sekarang ya Telkomsel kalau saya lihat itu jaringannya lagi naik turun gitu. Jadi nggak terlalu bagus juga. Kalau misalkan pakai Telkomsel kok lama ya nggak dapat order, saya langsung ganti SIM 1 gitu kan. Itu kan kita tinggal ngeklik aja kan, tinggal ganti. Itu biasanya nggak tahu kebetulan nggak tahu enggak ini langsung dapat order, nggak terlalu lama gitu. Jadi kalau untuk minggu-minggu ini saya lebih mengandalkan Smartfren buat jaringan ya. Kalau misalkan di aplikasi tetap Simpati, cuman saya untuk jaringan saya lebih mengandalkan Smartfren. Tapi bisa saya berubah gitu kan. Kalau Smartfren juga kan kadang naik turun gitu. Jadi ya itu sih. Oke ya, jadi itu aja video kali ini ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga akunnya tetap gacor ya, cepat kembali pulih lah. Jadi biar nggak terlalu lama gagunya. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.